kebetulan waktunya uh, agak terbatas ya di malam ini. Kita akan belajar tentang WA marketing untuk pertemuan di malam ini. Ya. Nah, di WA marketing ini, coba buka layarnya Mbak Ania, WA CRM, nah, coba dibuka dulu ya. Dibuka layar apa apa layar laptopnya untuk melihat WA CRM. Oke, WA CRM-nya. Ya, oke. Ya. Sekarang yang aplikasinya. Oke, kita akan membahas ya untuk malam ini terkait dengan apa WA CRM gitu ya. Terus kaitannya dengan WA marketing. Nah, jadi sekarang ini ya yang sekarang ini nggak seperti periode-periode sebelum COVID gitu ya, atau apalagi di periode 2015, 2016 ya, di mana kita harus manual untuk memasukkan nomor orang gitu ya, atau memprospek orang dengan uh, manual ya. Jadi orang-orang itu akan bergabung ke dalam grup WA kita. Jadi dalam strategi WA marketing itu kan di WA itu ada story ya, ada fitur story. Nah, fitur story ini ya itu untuk melakukan edukasi kepada calon buyer yang belum apa namanya tertarik kepada produk Anda gitu ya. Jadi kalau belum tertarik dia masih di cool ya, dia masih cool. Oleh karena itu Anda harus melakukan retarget apa promosi, bikin status ya, terus Anda nanti melakukan evaluasi terhadap siapa yang sih orang-orang yang sering melihat status Anda gitu ya. Nah, jadi kalau udah terbaca ya, itu ada orang yang memang sering banget tuh ya melihat status Anda, atau ada orang yang hanya sesekali melihat status Anda. Nah, nanti kalau orang yang sering melihat status Anda, itu Anda sudah bisa melakukan yang namanya promosi via Japri, gitu ya. Via Japri, secara pribadi, Anda boleh sampaikan. Gitu. Karena akan sia-sia atau sayang sekali orang sudah sering melihat status jualan Anda, misalnya. Itu Anda nggak prospek, Anda biarkan saja. Seolah-olah itu uh, tidak perlu gitu. Padahal gunanya adalah adanya story itu untuk kita bisa tahu ya siapa saja dari ratusan orang atau ribuan orang database di nomor WA Anda yang sering melihat status Anda. Nah, oleh karena itu uh, ini harus diperluas jangkauannya, ya harus diperluas jangkauannya. Nah, untuk memperluas jangkauan itu dalam story ya dalam status itu kita harus melakukan taktik gitu. Nah, story itu harus berupa apa namanya? Namanya juga story ya. Jadi harus berupa cerita gitu ya, bukan berupa yang lain-lain gitu. Baru nanti di celah-celah itu kita akan masuki apa namanya? Sisipkan produk-produk kita gitu ya, produk kita. Jadi harus berupa cerita gitu. Nah, ini coba Mbaknya di
di-share lagi eh, status saya, coba deh liatin status saya ya, coba dibaca di situ status. Nah itu atau nggak di atas, nah, status saya tuh, bukan yang itu. Nah status saya ya, coba lihat, coba naik ke atas. Nah, belum, coba dicari ya status saya ya. Nah, status, nah, status saya coba blurnya dibuka aja yang nama kontak, coba blur, nah yang nama kontak dibuka saja, nama profil. Nah, nah tinggal cari status ya. Nah, bisa lupa itu dia. Nah, ini status saya nih, story ini ya. Saya sedang bercerita nih. Nah, tunggu dulu ya sampai kebuka. Nah, sampai kebuka gambarnya gitu ya. Jadi tunggu ya sampai terbuka. Nah, belum terbuka di sinyalnya loh berarti ya. Tunggu aja sampai sinyalnya terbuka semuanya. Nah, ini story. Nah, belum terbuka ya. Jadi, gambarnya masih lemot ini ya. Sinyalnya ya. Nah, kalau enggak, ini kita coba uh, belum kebuka. Ya, berarti ya, dari web ya. Dulu ya, kita lihat ya. Nah, dari ya, nah, ya. Jadi ini story nih, ya. Nah, nggak ngasih caption apa-apa, cukup di gambarnya saja, gitu ya. Nah, ini story nih, ya. Nah, di sini saya cerita nih tentang sesuatu, gitu ya. Tentang sesuatu. Nah, dari sini ya ujungnya adalah nanti saya akan mengajak supaya bergabung di rumahaja.com, gitu ya. Untuk bergabung di rumahaja.com. Nah, ini story nih ya, sudah banyak ya yang melihat ya. Baru nanti kita boleh sisipkan dengan uh, gambar yang lain gitu. Tapi pada intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah uh, pada saat kita melakukan WA marketing, ya, itu story itu sangat berpengaruh banget, gitu. Jadi Anda harus bisa bikin ya gambar-gambar ya, atau status-status itu yang nanti fungsinya adalah edukasi terhadap calon buyer. Karena yang melihat status kita itu adalah orang yang belum uh, tertarik kepada produk Anda. Nah, nanti dalam jangka waktu tertentu Anda akan japri orang-orang tersebut. Jadi Anda lakukan trial nih seminggu ya, bikin status ya. Statusnya bukan status jualan ya, tapi status story itu status bercerita ya. Tapi jualannya itu disisipkan di link tertentu gitu ya. Kayak di sini yang di terakhir ya. Terakhir itu saya mengajak supaya dia bergabung di rumahaja.com gitu ya. Yang bagi yang tertarik untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, setelah itu baru uh, kita japri orang-orang yang melihat status-status kita itu. Pada saat nanti di japri,
Nanti ah, Anda sebelum menjapri, ya, sebelum menjapri orang-orang tersebut, Anda itu sudah bikin grup dulu, ya, bikin grup. Nah, grupnya itu boleh grup yang terbuka, artinya bisa berinteraksi, atau grup yang satu arah, hanya admin yang bisa posting. Nah, grup itu baiknya adalah berisi tentang, karena kan kita nggak belum masuk ke dalam penjualan ya. Karena kalau orang lihat story itu statis dalam jurnal atau dalam perjalanan konsumen itu masih dingin, ya, masih dingin. Nah, untuk dijadikan hangat sebelum panas, itu Anda harus punya kolam. Nah, ini yang jadi titik pembahasan kita malam ini nih. Nah, kolam WA itu uh, istilahnya ikan-ikan itu yang akan kita masukkan ke dalam kolam, itu harus diambil dari orang-orang. Yang pertama ya, sumbernya salah satunya adalah orang-orang yang suka melihat story Anda atau status Anda. Nah, tapi statusnya yang tertarget, bukan status asal bikin. Nah, status yang tertarget seperti yang saya buat seperti ini, ya. Jadi apa? Orang posting dia itu ya ngelihat, besok kita posting lagi yang serupa dia ngelihat ya. Besok lagi kita posting yang lain tapi masih serupa dia lihat. Nah, baru kita japri. Setelah kita japri, kita ajak dia masuk ke dalam kolam, yaitu ke dalam grup WA. Nah, nanti di dalam grup WA itu kita sampaikan bahwa di situ nanti bisa mendapatkan literasi-literasi atau pendapatan-pendapatan apa namanya pendapatan-pendapatan literasi atau referensi terkait hal yang Anda sampaikan di dalam story tersebut. Misalnya di sini saya cerita tentang uh, penghasilan ya, tentang penghasilan. Penghasilan tersebut apa namanya? Saya mengajak orang-orang untuk membuka penghasilan baru. Artinya di situ saya memberikan informasi tentang peluang-peluang bagaimana kita bisa mendapatkan pemasukan selain dari gaji. Nah, nanti grup itu harus berisi tentang itu, ya, berisi tentang itu. Jadi kita berikan edukasi di situ ya, informasi-informasi yang lain, ya, yang kira-kira bermanfaat. Jadi harus ada korelasinya, bukan langsung Anda suruh beli, ya, Anda suruh beli. Jadi masukkan dulu ke grup, ya. Setelah dimasukkan ke grup, nah kalau yang mau masuk grup, ya, setelah Anda japri dan berikan link grupnya, itu berarti perjalanan konsumen, calon konsumen, itu sudah beralih dari tadinya full dingin menjadi warm ya, menjadi hangat ya, menjadi hangat. Nah, nanti setelah menjadi hangat ini itu mereka berada bukan saja melihat story Anda, tapi menjadi penikmat atau pengkonsumsi inputan-inputan yang Anda berikan ke dalam grup gitu ya. Nah, itu mereka pindah ke situ. Mereka belum beli nih, tapi udah ada di dalam grup ya. Contohnya grup belajar AI ya, yang teman-teman masuk semua di situ. Itu mayoritas adalah yang hangat. Kalau yang sudah panas ada di mana? Ada di grup support. Yang Anda masuk sebagai peserta kelas super AI, kelas super juang, kelas quantum AI, dan yang lain-lain. Itu sudah masuk tuh ke situ tuh. Kalau yang hangat. Tapi kalau yang masih umum, itu masih aja di belajar AI. Tapi campuran. Ada yang panas, ada yang hangat. Tapi yang dingin nggak ada. Nah, yang tiba-tiba kembali menjadi dingin itu orang yang keluar dari grup. Ya, orang yang tadinya sudah masuk, terus keluar dari grup. Itu dia kembali menjadi dingin, berarti belum hangat. Nah, fungsinya pola marketing itu seperti itu. Ya, pola marketing seperti itu. Apakah dari story, Kang, kita masukinnya? Tidak. Bisa dari sosial media, bisa dari reel, postingan Facebook atau reel Facebook, atau bisa juga dari TikTok
atau dari YouTube, dari mana saja, ya. Jadi orang yang sudah kena dari promosi-promosi teman-teman itu nanti dimasukkan ke dalam grup. Dia statusnya dari dingin sudah berubah menjadi hangat. Nah, karena masih hangat, ya belum stabil. Kalau stabil itu panas, ya. Nah, kalau karena masih hangat, itu bisa kembali dingin, ya. Nanti ini boleh di capture ya, sobatnya ya, untuk cara ke grup ya. Bisa kembali dingin. Nah, kalau sudah dingin, kalau kembali dingin dia keluar dari grup tuh, left, ya. Tapi kalau hangat, dia akan beli produk. Jadi, caranya seperti itu. Jadi teman-teman, apapun produk dan jasanya, frameworknya atau alur kerangka berpikirnya, ya itu harus seperti itu. Kan langsung orang dijapri, ya, gitu kan. Tapi bikin dulu story, ya, itu masih satu sumber ya. Nah, sumber yang lain bisa dari status Facebook, reel Facebook, reel IG, postingan IG, postingan TikTok, story TikTok, ya banyak lah dari semua sosial media. Nah, ajak seperti itu. Supaya apa? Supaya perjalanan dari uh, konsumen Anda, calon konsumen Anda itu terukur. Ya, sebenarnya enak main digital ya. Cuman kita kadang nggak konsisten, ya, nggak konsisten. Jadi belum bisa memanajemen waktu. Ya, untuk bisa memanajemen waktu, itu Anda harus punya namanya jendela happy. Ya, jendela happy. Kalau Anda nggak punya jendela happy, susah itu. Ya, jendela gembira. Nah, itu maksudnya apa jendela happy? Ya. Jadi jendela happy adalah satu keadaan waktu di mana Anda bisa merencanakan semuanya untuk satu hari. Kalau saya jendela happy-nya di sekitar uh, jam setengah 4 sampai jam 5 pagi itu jendela happy saya gitu. Jadi setengah 4 ya setelah mandi, ya, biasanya saya kalau habis bangun pagi itu jam setengah 4 saya mandi dulu tuh sebelum sholat subuh. Nah itu mandi dulu, itu saya sudah merencanakan apa yang harus dikerjakan di hari itu. Jadi nggak pernah tumpuk-tumpuk, contoh kerjaan kantor. Nah, saya masuk kantor ya jam setengah 8, pulang setengah 5. Tapi semua pekerjaan kantor yang akan dikerjakan hari itu saya sudah bikin harus selesai di jam 12. Ya, semua pekerjaan kantor harus selesai di jam 12. Apapun ceritanya nggak mau tahu. Kecuali ada meeting mendadak gitu ya. Sudah selesai di jam 12. Tapi nanti semua kerjaan kantor saya laporkan 15 menit sebelum pulang. Jadi bukan dilaporkan saat itu. Karena kalau dilaporkan saat itu saya akan ketimpa pekerjaan baru. Ya, akan numpuk tuh pekerjaan. Jadi saya laporkan tengah 5. Nah, kan ada jendela tuh. Ada super waktu tuh. Jam 1 sampai jam 4. Bang, saya kerjakan di jam 1 sampai jam 4. Nah, jam 1 sampai jam 4 itu yang saya kerjakan adalah pertama, membaca, upgrade skill. Yang kedua, melakukan keterampilan-keterampilan, misalnya buat konten dan seterusnya. Yang ketiga, nah, saya melihat semua saluran bisnis digital saya ya. Terus memperhatikan report-report admin-admin gitu ya, report-report admin, memeriksa ya apa yang sudah dikerjakan sama admin. Terus yang keempat, menghandle buyer ya. Itu ada di jam 1 sampai jam 4. Ya, jam 4. Kan di serius hanya sambil sekilas gitu ya, sambilnya dengerin lagu ya, dengerin musik. Tapi pagi sampai jam 12 itu semua kerjaan kantor harus saya selesaikan nih. Kecuali tiba-tiba jam jam 1 atau jam 3 ya ada meeting. Itu incidental lah namanya sewaktu-waktu. Atau kalau lagi saya bosan atau lagi boring, saya ubah. Ya, saya ubah. Jadi saya mengerjakan pekerjaannya itu mulai dari jam 1.
jam 4 tapi saya laporkan di setengah 5. Nah, nanti yang di jam setengah 8 sampai jam 12 itu saya melakukan kebalikannya yang dari yang tadi. Itu tapi itu semua harus di-planningkan di jam happy ya. Nah, orang beda-beda kalau ada jam happy-nya sebelum tidur. Ya, ada jam happy-nya sebelum tidur. Kalau Anda nggak punya manajemen seperti itu, ya Anda berantakan tuh. Ya, berantakan. Jadi semua apa yang Anda kerjakan itu berantakan. Anda akan menunda-nunda yang sebenarnya mudah untuk dikerjakan pada saat itu, gitu ya. Akan nunda-nunda, akan terakumulasi tuh. Kalau sudah terakumulasi, kan susah. Ini sifatnya bangsa kita ya, yang suka menunda-nunda sesuatu. Gitu. Padahal setelah kita menyelesaikan pekerjaan, kita harus beralih ke pekerjaan yang lain. Kalau saya, semua pekerjaan ketahuan. Pokoknya hari Rabu besok ya, itu saya harus menyelesaikan kayak misalnya analisa penjualan limbah dan B3. Ya, semua analisanya ya, analisanya komprehensif dari A sampai Z. Itu harus sudah selesai jam 12. Harus sudah beres. Ntar setengah 5 baru saya lapor itu. Jadi habis makan siang itu kan kosong ya. Kalau saya laporin di tengah siang, itu saya akan ketimpa pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saya ngambil gitu, mengelola seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu. Ketika nanti main di dua kuadran artinya Anda sebagai karyawan, terus juga sebagai wirausaha, misalnya wirausahanya di online, apapun jenis usahanya, tapi Anda main di online, Anda harus punya manajemen waktu. Ya. Nah, supaya mudah, supaya promosinya Anda terasa masuk, Anda harus pakai kolam. Nah, cara kolamnya tadi saya jelaskan. Ya. Saya jelaskan tadi cara di kolamnya. Supaya Anda bisa mendapatkan calon-calon buyer yang nanti sudah ada di posisi angkat, tinggal Anda olah sedikit saja supaya jadi closing. Nah, yang jadi masalah, yang jadi masalah ya, sudah ada kolamnya, ikannya sudah pada hangat, nggak ada apa-apa, ya nggak ada apa-apain, jadi ya, nggak hangat, ya, nggak panas, ya dingin iya. Maksudnya apa? Pasti ada potensi orang keluar dari grup. Tapi kalau Anda prospek, ya itu Anda bisa mendapatkan konsumen yang berubah dari hangat menjadi panas kalau Anda uh, memberikan hasil. Ini juga yang bisa Anda lakukan dalam sistem affiliate marketing. Nah, dalam sistem affiliate marketing itu seperti itu. Ya, Anda bikin ya terus bikin status, ya, terus ada link affiliate-nya. Nah, nanti kalau itu lebih enak tuh. Ada yang kalau link affiliate kan biasanya Anda masukin link challenge pack. Nah, link challenge pack-nya itu orang bisa kalau tertarik langsung closing. Ya, tapi Anda boleh juga sesekali atau Anda atur sendiri link call to action-nya nggak langsung link challenge pack. Misalnya link ke grup atau ke kolam-kolam WA kita. Nah, itu yang Anda teman-teman coba buat supaya nanti hasil WA marketingnya bagus. Nah, ini paralel nanti menggunakan tool WA CRM ya. Tool WA CRM. Nah, tool WA CRM tuh super ya. Anda bisa langsung tembak tuh ke semua apa namanya database teman-teman ya. Jadi Anda di sini bisa melakukan broadcast atau kirim pesan massal ya. Ini mudah sekali. Nah, nanti dalam pengiriman pesan massal ini Anda bisa ya memasukkan link kolam-kolam Anda tadi gitu ya. Nah, jadi Anda bisa kirim ini gitu ya, kirim pesan apa namanya promosinya melalui WA ya. Nah, kalau ini salah satu bagian dari
kita melakukan aktivitas WA marketing. Yang mudah pakai story, setelah itu upgrade boleh menggunakan tool pembantu. Ya, di sini kami menggunakan WA CRM. Kalau yang belum punya WA CRM boleh eksekusi, harganya cuma 99.000 untuk 2 tahun. Nah, Anda 2 tahun dapat lisensi WA CRM. Tapi WA CRM hanya bisa jalan di laptop. Ya, jalan di laptop dengan speknya Windows 10. Jadi Anda bisa apa eksekusi ya 99.000 2 tahun. Terus yang 10 tahun 299 ya apa 297. Nah, 299.000 untuk uh, apa namanya 10 tahun ya. Anda dapat 10 tahun. Jadi bisa menggunakan tool ini untuk membantu manajemen. Nah, WA CRM laptop saya. Itu selama aktivitas ya. Karena saya main di banyak kuadran, kalau pagi saja di karyawan BUMN, dan itu uh, saya jarang buka handphone. Jadi bukanya WA CRM dari laptop. Jadi otomatis ya, handphone saya tutup. Handphone saya tutup, saya bukanya dari laptop. Nah, nanti kalau mau istirahat atau mau sholat, baru saya buka WA dari handphone. Nah, nanti dari WA CRM ini kita bisa mendapatkan apa namanya fitur-fitur. Walaupun Anda bukan admin grup, Anda bisa kirim pesan ke seluruh anggota grup tersebut. Gitu ya. Ini dasarnya WA CRM. Terus minimalisir terhadap blokir lebih rendah dibanding aplikasi yang lain. Ya. Karena kita ada fitur ganti IP. Ya, ada fitur ganti IP. Kalau di sistem broadcast aplikasi lain nggak ada fitur itu. Kebenet langsung akun Anda. Ya. Kebenet langsung akun Anda. Begitu kirim promosi. Nah, kalau di WA CRM ini kita ganti IP. Misalnya kirim pesan ke 1 sampai ke 50, IP-nya dari Jepang. 51 sampai 100, IP-nya dari India. Ya, dari luar negeri semuanya ya. Untuk menyiasati apa algoritma dari WA sendiri. Seperti itu. Nah, nah sekarang alhamdulillah ya di rumahaja.com sekarang sudah di backup ya selain Mbak Nia dan Bang Maman baru tadi pagi masuk admin baru Kang Asep ya, nama aslinya mah Abdurrahman cuman panggilannya Asep. Nah itu nanti akan membantu teman-teman ya kalau nanti teman-teman ada kesulitan-kesulitan terhadap teknis baik pembelian produk di rumahaja.com atau support-support yang lain. Ya, itu hubungin aja para admin. Oke, jadi ini ya informasinya untuk webinar kita malam ini. Kebetulan sistem eh, Zoom-nya malam ini sedang ada kendala ya, sehingga kita masuk ke Zoom kendala durasi waktu. Maka silakan Anda praktek ya. Dan informasi terakhir adalah affiliate marketing di rumahaja.com diskon rata-ratanya komisi rata-ratanya adalah 82%. Komisi tertinggi di semua platform ya. Jadi komisi tertinggi di semua platform affiliate ya. 82%. Bayangin aja Anda udah ikut kelas Super AI. Anda promo ke orang lain. Kemarin baru dapatnya cuma 50%. Sekarang Anda dapat 82%. Ya, atau 636.000. Ya. Jadi hampir semuanya tuh kesedot ke affiliate.
keuntungannya. Jadi silakan Anda promosi ya, pecah telurkan supaya Anda nanti bisa dapat komisi yang maksimal. Ya. Komisi yang maksimal. Komisi standar tetap rata-rata 30%, tapi komisi maksimal 82%. Kami bikin jarak yang lebar karena menghargai orang-orang yang sudah membeli atau mengikuti kelas-kelas dari afiliatku atau di rumahanja.com. Kita beri komisi 82%. Bahkan komisi manajemen hanya 18%. Ya, kita berikan semuanya untuk para afiliat. Ya, seperti itu materi kita malam ini. Kita akan jumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan diinformasikan oleh admin di grup kita. Terima kasih atas kehadirannya. Saya izin pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off ya.